Di pertemuan kemarin kita membahas tentang sabar di dalam belajar ilmu agama dan juga sabar tatkala menyampaikan ilmu agama. Sabar di dalam ilmu, yaitu pertama adalah sabar tatkala mempelajari ilmu agama. Kedua, sabar tatkala menyampaikan ilmu agama. Yang mana di antara isi yang disampaikan mu'alif mengatakan karena ilmu itu tidak akan bisa didapatkan dengan jiwa yang bersantai-santai. Maksudnya apa? Berarti dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu, menghadiri pengajian itu emang butuh yang namanya letih, butuh yang namanya capek. Mesti kita akan merasakan yaitu kesulitan, kesusahan, baik tatkala mempelajari ilmu agama ketika di majlis kajian atau di kelas, tatkala memahami, tatkala harus menghafal, tatkala harus menerima yaitu omelan dari ustadznya. Itu memang seperti itu. Itu pertemuan yang kemarin kita sampaikan. Ada beberapa hal penting yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan tema yang kemarin kita bawakan tentang kesabaran, atau yang disampaikan oleh mu'alif. Ya, yang ini mungkin berkaitan dengan seorang santri. Ya, dan juga nanti berkaitan dengan wali santri. Bagi seorang santri, kalau telah mengetahui bahwasanya kita di dalam belajar ilmu itu butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya yaitu perjuangan, maka tidak seharusnya kita itu terlalu banyak mengeluh kepada orang tua kita. Ini penyakit, ya. Kadang sebagian dari kita santri itu ada masalah dikit dilaporkan kepada orang tuanya. Ada masalah ini lapor ke orang tuanya. Terlalu sering melaporkan masalah-masalah yang seharusnya itu gak perlu dilaporkan kadang. Ya. Kenapa? Karena kembali kepada pembahasan yang kemarin kita jelaskan, karena emang dalam belajar ilmu agama itu butuh sabar. Maka kita yang sebagai seorang santri, ya, ini juga untuk santri-santri yang lain mungkin, kalau sudah ada di sebuah pesantren, misalnya terus jumpai sesuatu mungkin yang tidak enak, ya, tidak senang dengan hatinya, tidak sesuai dengan kehidupannya mungkin, maka sabar, tidak terlalu atau tidak usah banyak-banyak lapor kepada orang tua. Emang butuh kadang, ya, emang ada beberapa yang harus kita curhat juga ke orang tua, ya, bagus, ya, tapi jangan terlalu sering. Bahkan hal-hal yang sifatnya itu tidak perlu diceritakan, kadang diceritakan. Kenapa? Karena emang namanya pondok, namanya belajar ilmu itu butuh sabar. Ini buat santrinya. Untuk orang tuanya, orang tua yang memiliki santri di pesantren, atau mungkin orang tua yang akan menjadi calon-calon wali santri yang akan memondokkan anaknya ke pesantren, maka tatkala menjumpai anaknya mengeluh tentang kehidupan di pesantren, gak langsung diterima. Jangan langsung diterima. Maksudnya jangan langsung yaitu ngambil keputusan menuruti keinginan anaknya. Ya, misalnya mengeluhkan kalau di pesantren yaitu di sini makannya nampan senampan harus 4 orang misalnya, makannya pakai nampan, ini dikeluhkan misalnya, maka tidak perlu wali santri langsung mengambil keputusan, ya udah kalau gitu kamu tak pindahin pondok aja. Enggak kayak gini, ya. Mengeluh misalnya ada nyamuk, ya, digigit nyamuk, lapor kepada orang tua, bilang, "Bi, Ma, di sini banyak nyamuknya, gimana kalau pindah pondok saja?" Jangan langsung diterima. Ini tugas wali santri. Karena emang kadang santrinya itu ngarang-ngarang cerita, ya apa enggak? Iya, ya. Kami yang jadi pengurus itu kadang ditelepon sama wali santri.
afwan mi, ini anak saya katanya sakit, ini kok katanya gak diurusin, gak dibeliin jajan, gak di ini dan itu dilaporin. Ustadznya gimana katanya? Yang ditelepon ustadznya. Nanti kita sama pengurus sama ustadz di sidang. Ini anak antum gimana? Anak antum, anak asal antum. Katanya mau nelpon gak dapat giliran. Itu gara-gara nelpon gak dapat giliran itu. Misalnya sudah terjadwal, ya. Cuman dapatnya misalnya nelponnya cuman dapat 10 menit, itu lapor ke orang tua. Susah nelpon, susah ini, itu udah laporan kadang. Kita yang jadi pengurus kadang disalah-salahin. Ya. Jadi tugas orang tua kalau ada santri ya mengeluhkan, anaknya mengeluhkan di pesantren, diterima, ucapannya diterima, tapi jangan langsung mengambil keputusan dan menuruti apa yang diinginkan santrinya. Apalagi sampai ingin minta pindah pondok. Ya. Karena kalaupun pindah kepada pondok yang lain nanti keluhannya akan sama. Santri itu kayak gitu. Ya. Sekarang di sini misalnya mengeluhkan gara-gara yaitu makanannya kurang misalnya. Misal minta pindah ke pondok. Kalau dituruti, pindah ke pondok lain dia nanti ada alasan lagi. Pindah lagi nanti akan ada alasan lagi. Yang intinya dia gak pengen mondok. Itu biasanya santri itu. Ya. Jadi wali santri harus tahu, ya, terima apa yang diomongan, yang dibicarakan anaknya, tapi jangan langsung ambil keputusan menuruti apa keinginannya. Kasih dia penguat, kasih dia pemahaman kalau emang di pesantren itu butuh yang namanya kesabaran. Dikuatkan ya, bukan langsung diterima keinginannya, tapi dikuatkan, kemudian diajarkan kalau emang namanya kehidupan itu gak mungkin selamanya berjalan dengan lurus. Gak mungkin kehidupan itu berjalan dengan sesuai yang apa kita inginkan, apalagi kita berada di jalan yang besar. Oleh karenanya beliau mengatakan in kullu jalilin minal umur la yudraku illa bisabri. Apalagi yang kita inginkan adalah ilmu, menginginkan putra putri kita menjadi orang yang berilmu, yaitu yang menjadi pewaris para nabi. Terus kita kalau melihat keluhan putra putri kita di pesantren misalnya, apakah langsung kita ambil keputusan ya sudah kamu pindah aja? Jangan ya. Tapi juga jangan juga langsung kita tolak ya. Wali santri tidak boleh juga langsung menolak anaknya yang mengeluhkan di pesantren. Misalnya mengeluhkan begini dan begitu, jangan. Ya sudah kamu di situ aja, gak boleh keluar pokoknya. Kalau keluar pulang sendiri, gak boleh ke rumah, gak tak pesenin tiket, jangan. Ini musibah di pesantren jadinya. Betapa banyak tatkala kita jumpai santri yang nakal, bukan nakal ya, yang kurang maksimal ya di pesantren. Kurang ya, gak nakal ya, kurang baik lah. Itu tatkala kami sidang, apa keluhannya? Sebenarnya saya tuh pengen berhenti mondok, tapi sama orang tua gak boleh. Bahkan kalau berhenti gak tak kasih makan katanya. Ini musibah. Jadi mereka tuh nakal terus, di sidang melanggar lagi, di sidang dihukum melanggar lagi. Tatkala ditanya dengan cara yang baik, apa keluhannya? Pengen berhenti tapi gak dibolehin sama orang tuanya. Ada yang pura-pura sakit kadang di pesantren tuh. Sakit terus, suruh masuk gak mau, sakit katanya. Diusut ternyata sama orang tuanya dimarahin. Gara-gara pengen berhenti mondok, gak dibolehin sama orang tuanya. Ya, bahkan ancamannya sering kita jumpa ya, ancamannya tuh gak boleh pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah gak tak kasih makan. Ini kadang ada yang kayak gini. Ya. Jadi kalau sikap kita kepada anak yang di pesantren, kalau mengeluhkan terima apa yang disampaikan, tapi jangan langsung kita ambil keputusan menuruti apa yang diinginkan. Jangan juga langsung kita tolak mentah-mentah, apalagi sampai memberikan ancaman. Karena santri itu bukan malah tambah baik, ya, malah tambah yaitu main-main di pesantren, ya. Tapi ambillah apa yang mereka omongin, misalnya mengeluhkan, kemudian terima dengan baik, atau kalau enggak kasih senyuman, mungkin kalau berhadapan senyuman, kemudian juga nasihatin kalau emang hidup itu, yang namanya hidup itu butuh kesabaran, yang namanya hidup itu gak selamanya yaitu berjalan dengan sesuai yang diinginkan, seperti itu.
Jadi ini banyak ya, dan perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan bagi seorang santri. Jangan terlalu sering mengeluhkan perkara-perkara yang sifatnya itu tidak perlu kita laporkan kepada orang tua, dan bagi orang tua jangan langsung mengambil keputusan dan menuruti apa yang diinginkan putranya atau putrinya yang dikeluhkan di pesantren, karena kadang ditambah-tambahin ya. Ini antum juga kadang jujur ya kalau laporan ke orang tua itu ya. Nasinya misalnya mengeluhkan, kadang bilangnya temennya banyak yang gangguin padahal tidak ya. Ini banyak laporan kadang wali santri itu ya, lapor katanya anak saya seperti ini seperti itu padahal enggak. Ini banyak santri kadang enggak jujur lapor ke orang tua. Sabar ya, sabar dan berusaha jujur dalam melaporkan sesuatu terhadap orang tuanya. Taib.